Ya, cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, adik-adik, teman-teman, kawan-kawan, para nakama, para sobat. Ya, udah pada ditonton belum videonya? Videonya terus juga apa? Soalnya udah dikerjain belum? Ya, nakama udah pada ngerjain soal belum? Udah ya. Ya, mungkin dari kalian ada beberapa yang nggak dapet jawabannya, bukan karena nggak ada jawabannya, tapi karena ada typo di soalnya, terutama di angka-angkanya. Begitu begitu juga di video, ada beberapa video yang memang ada typonya antara X sama Y. Itu bisa dibilang salah satu kelemahan gua gitu. Kelemahan nomor ke-17, yaitu suka typo. Yang pertama mungkin eh apa? Ngantukan buat orangnya. Ada ke-17 apa? Banyak. Ntar kalau udah sering belajar sampai bulan April mungkin lo bakal bisa nyebutin kelemahan gue yang ke-17 tuh. By the way, ada yang nonton anime ini gak? Apa namanya? Assassin Assassin Classroom gitu, Assassination Classroom. Itu kan gurunya punya banyak kelemahan kan, sampai 50 berapa gitu. Walaupun gurunya keren, bukan wibu ya. Oh ya, Koro Sensei namanya, iya. Kalau kalian cari tahu namanya Koro Sensei. Iya, itu salah satu idola gue banget walaupun di anime juga. Aduh, kelihatan kan gue agak-agak wibu. Cuma gue nonton banyak film sih, bukan cuma anime doang. Tapi gue nonton Korea, mungkin salah satu film Korea yang gue ingat banget tuh Startup. Terus apa tuh yang zombie-zombian itu tuh yang di apartemen tuh gue suka banget tuh. Ya kita mulai ya. Bentar nih. Gue mau ke Good Notes, teman-teman. Kenapa gue gak boleh ketawa ya? Sepil tempat beli bajunya. Nama tokonya ada di apa? Di Shopee namanya Depiction kalau nggak salah. Namanya Depiction. Nih gue ketik nih, Depiction. Bentar, gue share screen dulu. Yes. Kok nggak mau miring ya? Nah, dia miring. Ya, gue apa kru ke-10-nya Straw Hat Pirates. Ya, jadi hari ini kita akan bahas dua materi ya. Karena mungkin yang ngebedain materi PU sama materi yang lainnya, terutama di skolastik, materi PU tuh paling sedikit, ya enggak? Karena dari apa namanya? Dari 20 soal, 13 soalnya tuh kurang lebih sekitar 2/3-nya itu soal yang sama, yaitu tentang apa namanya? Verbal. Jadi nyari kesimpulan, kemudian nyari apa pernyataan yang benar dalam teks, terus juga interpretasi tabel, data atau segala macam gitu. Itu sebagian besar soalnya itu. Terus juga apa namanya? Ya pola barisan juga ada satu soal atau satu soal lah kurang lebih. Ini teman-teman yang udah pada UTBK rata-rata pola barisan keluar gak nih berapa soal gitu.
yang udah gap year, 2 ya, 3. Ada yang nggak keluar. Emang gitu. Yang namanya UTBK itu kan soalnya sifatnya itu di-shuffle ya soalnya. Ada yang tahu di-shuffle apa? Di itu ya, di apa, diacak gitu. Nah, jadi mungkin ada yang dapat, ada yang enggak. Begitu juga dengan materi TKA gitu. Kayak kita ngomongin apa namanya? Materi geografi, sejarah itu kayak sejarah misalkan ada 25 bab lebih. Itu kan enggak semuanya keluar kan materinya. Mungkin ada yang keluar satu bab itu 2 soal, ada yang bahkan nggak keluar sama sekali babnya. Jadi ya alangkah baiknya kita belajar semuanya. Cuma mungkin materi-materi yang sering keluar itu agak lebih diprioritasi daripada materi-materi yang jarang keluar gitu. Aritmatika paling banyak ya, aritmatika di PK. Ya gitu ya. Nah, jadi kita akan belajar sedikit nih pola barisan. Jadi mungkin pola barisan ini dia agak beda sama pola barisan yang sering kita pelajarin. Di mana yang sering kita pelajarin itu kan yang kayak ada di bawah ini kan nih, yaitu baris aritmatika sama geometri gitu, yang paling sering mungkin kita pelajarin. Ada rumusnya kan, mungkin nyari suku ke 10 gitu. Suku ke 10 berapa, atau enggak jumlah U15 gitu berapa. Nah, ya cuma dalam pola barisan skolastik ini dia nggak ditanya hal seperti itu. Cuma pola barisan dalam PU ini itu adalah deretan angka yang memiliki pola-pola yang khusus gitu. Jadi nanti ada yang punya satu pola doang atau pola yang paling sederhana. Ntar kita bahas nih semuanya nih. 1 sampai terakhir kita bahas. Yang kedua juga ntar ada pola selang-seling atau 2 pola. Terus juga ada yang 3 pola atau lengkap 3 nanti. Terus ada pola Fibonacci, sama yang terakhir itu ada yang namanya pola bertingkat. Iya, buat teman-teman sabar ya, walaupun agak banyak bocoran gitu soal UTBK. Cuma yang namanya UTBK, kalian itu jangan sampai ke-trigger gitu. Artinya jangan sampai jadi nyesel dapat ujian yang pertama, dapat ujian yang kedua gitu. Belum tentu kan kalau ada bocoran juga kalian bisa ngerjain soalnya atau kayak gimana. Yang terpenting sih persiapan diri. Karena bagaimanapun juga kalian nggak akan nyesel gitu kalau kalian misalkan belajarnya maksimal. Orang-orang yang mungkin agak kecewa, agak bahkan sampai marah-marah atau apa ketika soal UTBK bocor dan nyesal dapat golongan apa, kloter pertama, itu menurut gue orang-orang yang ngerasa dirinya itu kurang belajar maksimalnya gitu. Tapi kalau orang yang mungkin sejak awal udah komitmen, gue belajar UTBK, gue belajar skolastik TKA, terus belajar persiapan mandiri gitu. Apapun yang terjadi ketika ujian nanti gitu, atau ada bocoran misalkan, atau ada kisi-kisi, gue bakalan tetap komitmen sama apa yang gue pelajarin gitu. Berserah diri dalam makna kita udah usaha semaksimal mungkin. Gitu ya teman-teman. Ya, jadi keep calm lah, tetap tenang. Gitu ya. Nah, biasanya pola barisan ini dia operasinya macam-macam. Dia nggak hanya perjumlahan, nggak hanya pengurangan, perkalian, pembagian, macam-macam. Atau juga bisa jadi dalam satu pola itu dia ada banyak operasinya gitu. Gitu. Jadi ini polanya bisa dibilang apa namanya? Polanya nggak beraturan, tapi berulang-ulang polanya sama gitu. Maksudnya gimana? Kita masuk ke contoh nih. Ini ada soal nih. Soal yang pertama nih, coba yang paling sederhana nih. Gimana caranya? Ada yang tahu, teman-teman? Tambah 2. Sebelum pola bertingkat itu namanya pola Fibonacci namanya. Ntar gue jelasin juga ini. Ya, tambah 2 ya. Ini yang paling sederhana, mungkin teman-teman tahu gitu. Ini pola yang paling sederhana. Jadi 1 ke 3 itu plus 2, 3 ke 5 juga plus 2, 5 ke 7 plus 2 gitu. Berarti nanti 7 ke sini plus 2. Berarti nanti 9 jawabannya. Nah, ini pola yang paling sederhana ya mungkin. Nah, coba nih, pola yang kedua nih mungkin agak-agak
apa namanya, agak-agak kompleks gitu. Karena angkanya mulai beragam. Apa nih? 0, ada yang jawab nih Hoshi. -1 + 2, -1 + 3, -1 + 4 gitu. Berarti selanjutnya apa? Ya ada juga -1 kali 2, -1 kali 2. Wah keren Hoshi tuh. Dipuji Fatir. Yang pasti ini -1 ya. Nah ini -1. Yang keduanya dia ada kemungkinan. Kalau dia +2 atau enggak dia kali 2. Jadi bisa salah satunya lah yang pasti. Ini yang kanan tuh, Neng. Gitu ya. Nah, atau enggak ya ini pasti -1 lagi. Nah, 3 ke 6 ini apa namanya? Kalau enggak +3 ini kali 2 kan. Ini -1. Nah, ini ya bisa kemungkinan +4 atau enggak kali 2. Nah, tapi kalau dalam soal ini ya gue ngelihat pola yang berulang jadi kali 2. Jadi ini jawabannya 10 gitu. Kak Iben mirip artis siapa ya? Jangan mancing-mancing gua dah, gua apa nanti kegeeran lagi gitu. Gue tahu gue mirip Anjay Azril. Lu mirip Azril ya? Mirip Nino yang Ikatan Cinta. Aduh, gue nggak tahu Nino yang mana, Cuk. Orang-orang tuh biasa ada yang pernah bilang gue mirip Keanu juga ada. Ada yang bilang mungkin karena gue sering bercanda kali kayak Keanu. Ada yang bilang yang paling sering sih ya dari SMP nih. Gue mirip Dimas Anggara, ya sih. Cuma kalau kumisnya lagi dicukur mirip. Terus ada yang bilang yang artis cowok ganteng belum nikah siapa dah yang udah agak-agak 30-an? Nicholas Saputra, ada juga yang bilang mirip Nicholas Saputra. Udah lanjut nih ke soal yang ini nih. Polanya gimana nih teman-teman? Setuju sama Alvia sih, mirip Nicholas. Ya, apa nih? Tuh ada yang jawab 17 pulil. Min 3 + 2 kali 2. Coba ya kita coba nih. Kita coba cara call me. Apa? Min 3 + 2 kali 2 gitu ya. Ini ya, min 3 + 2 kali 2. Ini ada lagi nih, min 3 lagi. Ini +2. Ya ini kali 2. Berarti bener ya polanya. Ini min 3. Berarti ini +2. Berarti jawabannya 17. Tadi ada yang jawab tuh 17. Iya bener ya. Jadi definisi apa namanya yang tadi gue bilang. Jadi ini tuh apa namanya polanya nggak teratur. Nggak seperti deret aritmatika ya. Atau baris aritmatika. Tetapi walaupun dia nggak teratur, dia ini polanya relatif berulang ya. Polanya relatif berulang. Tapi dia berulang gitu. Nggak teratur sini tuh maksudnya dia nggak ada ketetapan +2 dan seterusnya tuh +2 gitu. Tapi bisa berubah-ubah. Oh, 3 angka selanjutnya punya keterkaitan dengan 3 angka selanjutnya. Berarti 6 sama 10 sama 18. 3 sama 7. Ya bisa juga sih kayak gitu. Emang emang apa namanya? Dalam soal baris dan deret ini, itu kadang polanya antara satu orang dengan orang yang lain tuh beda mungkin. Tapi mungkin apa menuju jawaban atau hasil yang sama. Karena kan yang namanya pola barisan ini dia nggak ada hal yang pasti sebenarnya kalau menurut gua. Di beberapa soal itu nggak ada hal yang pasti. Cuma dia emang tujuan akhirnya itu menuju jawaban yang sama. Nggak masalah, kadang gue juga sama murid gue kalau ngajar baris, ngajar deret, atau bahkan ngajar aritmatika ya, yang soal-soal cerita, dia pakai eliminasi, gue pakai substitusi, ada yang pakai keduanya gitu, macam-macam gitu. Yang terpenting sih lebih ke pemahaman kalian.
kalian sering ngerjain soal tersebut, ya akhirnya kalian punya cara sendiri atau bikin persamaan sendiri dengan jalan yang berbeda-beda. Itu nggak masalah. Yang penting jangan ngapalin rumus kan. Kalau kata Kak Faisal, ya, kata Kak Faisal. By the way, gue sama Faisal tuh beda berapa tahun ya? Beda 2 atau 3 tahun gitu gue sama Kak Faisal. Jadi dia tuh cutting gue banget, cutting gue kakak kelas kalau di SMA. Dia tuh lulusan 15, gue tuh angkatan 17 gitu. Yang pasti SMA-nya 94 Jakarta. Bangga banget ya. Sekolah biasa aja sebenarnya ya jangan nanya pacar dong. Oh, mau SS dulu boleh nih kalau mau SS yang ini. Cuma bentar lagi sih sebenarnya video pola barisan ini bakalan up di YouTube sih. Jadi udah ada recordnya, mungkin bakal diedit nantinya. Gitu ya teman-teman. Ya, lanjut nih ya. Kalau mau SS dah. Nah, lanjut nih dua pola. Pola selang-seling. Ya kalau pola selang-seling berarti ntar dia kayak gini nih, adik-adik. Jadi dari 3 dia langsung lengkap ke 9 gini. Gitu. Itu yang dimaksud dengan pola 2. Jadi pola lengkap gitu. Ya Fibonacci ntar gue jelasin ya di apa namanya di slide selanjutnya nih. Ya, jadi kalau pola lengkap 1 tuh gitu. Berarti ini berapa nih? 3 ke 9 itu plus 6 ya. Plus 6, terus ini plus 6, ya ini plus 6. Cuma bukan ini yang ditanyakan. Jadi bukan ini. Nah, maka kita kerjain lagi nih cara yang satunya. Jadi 5 ke 9, ini plus berapa? Plus 4. 9 ke 13 plus 4. Ya, berarti ntar jawabannya 17. Ini namanya pola lengkap 1 atau pola selang-seling. 2 pola. Kita lanjut ke sebelah sininya nih. Kalau yang ini gimana nih? Udah jelas ya? Kita samain aja gitu caranya. 4 ke 7. 7 ke 13. 13 ke 25. Ini plus 3 kan berarti. 7 ke 13 itu berarti plus 6. 13 ke 25. Plus berapa nih? 13 25 tuh. 12 ya? Ya 12. Terus berarti ntar ini plus berapa nih? Selanjutnya. Selanjutnya plus berapa nih, teman-teman? Plus 24 ya, berarti ini 49. Ya, kita cari lagi pola yang sebelah sininya nih. Macam-macam ya, kalian kalau mau ngerjain dengan cara masing-masing juga beda. Cuma lebih enak sih begini. Kalau menurut gua. Ini berapa? Plus 2. Ini plus 2. Plus 2. Berarti 9. Jawabannya berarti 9 dan 49 gitu. Ini pola lengkap 2. Jadi buat adik-adik yang masih kelas 12, ya hal-hal kayak gini tuh emang harus banyak latihan. Karena mungkin eh jujur aja ya, mungkin awal-awal mungkin susah gitu ngerjain soal-soal gini. Cuma kalau misalkan kalian udah sering latihan, sering ngerjain soal-soal PU, kalian bakal apa ngerasain gitu mana yang pola 1, pola 2, pola 3. Ntar gue bakal jelasin nih cara sedikit ngebedainnya gitu. Kayak misalkan ini nih, nomor 3. Ini kan pola lengkap 3 ya. Misalkan ini 1 berarti langsung kedua, langsung ketiga, gini kan. Gitu. Berarti ntar ini jawabannya berapa? Berarti ini plus 1, ini plus 1, ini plus 1. Berarti yang ini 4 gitu. Atau kita coba lagi yang ini nih. Kita buletin deh biar gampang. Biar kelihatan bedanya. Ini 3 ke 6 berarti plus 3. 3 ke 6 ke 9 plus 3. Berarti ini plus 3 juga. Berarti ini 12. Nah, perbedaannya di mana? Biasanya, deret-deret yang punya 3 pola sekaligus kayak gini, apa? Ada yang tahu nggak bedanya apa? Angkanya banyak. Iya nggak? Iya nggak sih? Angkanya banyak. Kurang lebih, aduh, kurang lebih ada 8 atau ada mungkin lebih 9, ada 9. Kenapa bisa gitu? Karena yang namanya deret atau barisan kayak gini itu punya syarat.
Syaratnya apa? Minimal dia harus ada 2 pola yang sama atau bahkan 3 pola yang sama. Jadi misalkan kayak gini nih. Ini ada soal plus ini 1, terus ini ada 3, terus ini ada bentar. Ini ada 6. Kira-kira kalau kayak gini angka selanjutnya berapa? 1, 3, 6. Misalkan ini plus 2, ini plus 3. Ya, ini bisa jadi plus 4 gitu. Ya, 10 berarti kan. Atau juga bisa gini nih, misalkan ini habis dari sini, ini tuh kali 2 misalkan. Kali 3 berarti. Ini kali 2. Ini kali 3 lagi, ini kali 2. Nah, makanya sebenarnya kalau angkanya baru sedikit kayak gini nih, cuma 3, ini belum bisa disebut pola barisan gitu. Karena angkanya kurang gitu. Jadi minimal harus ada 3 apa namanya 3 pola lah gitu. Kalau misalkan ada kerancuan. Iya, balik lagi lihat ke opsinya. Nah, lanjut kita ke pola Fibonacci. Jadi pola Fibonacci itu dia pola yang didapat dengan menambahkan kedua angka sebelumnya. Misalkan gimana? Misalkan ini angka 1 itu didapat nih, angka 1 ini itu didapat dari ya penjumlahan 0 ditambah 1 gitu. Itu pola Fibonacci namanya. Jadi 1, 2 dan seterusnya itu dihasilkan dari 2 angka sebelumnya. Ini kalau mau SS nih, bentar gue minum dulu juga, haus. Udah belum? Udah ya. Oke, lanjut. Iya gitu, jadi pola Fibonacci itu pola atau hasil menambahkan kedua angka sebelumnya. Maka dua ini nih, dua yang merah ini 2 yang gue merahin, itu didapat dari penjumlahan 1 dengan 1. Sampai seterusnya. Begitu juga dengan 3, berarti 2 tambah 1. 5 itu 3 tambah 2. 8 itu berarti 5 tambah 3. Berarti nanti pola di sini berapa? Itu hasil penjumlahan 8 dan 13. Ya, berarti 21. Itu namanya pola Fibonacci. Ya, lanjut ya. Ya, berarti ini juga sama kan? 3 tambah 6. 9 berarti kan. Ya, berarti ntar ini itu didapat dari 24 tambah 39. Ini ntar jawabannya berarti 63 gitu. Nah, ini kita coba nih. 4, 6, 8, 9. Masih diingat aja ini. Ada yang nanya sih ke host atau panelis. 4, 6, 8, 9, 11, 14, 18. Kita coba ya. Ini polanya kayak gini nih. Ada yang nge-share. 4, 6, 8, 9, 11, 14, 18. Nih, gua share nih. Kira-kira apa nih polanya? Yang mau nanya di Q&A boleh nanya. Cara bedain pola biasa sama pola Fibonacci. Sebenarnya gini, biasanya kalau pola Fibonacci, kalau gua nih ya, itu setelah gua coba satu pola, gua coba pola 2, itu nggak ketemu. Gua coba 3 pola itu nggak ketemu. Nah, setelah gue pikir-pikir ada yang namanya pola Fibonacci, terus gue tambahin, oh ternyata ini pola Fibonacci. Jadi biasanya agak lama connect bahwa itu pola Fibonacci, setelah gue coba banyak cara baru dapet pola Fibonacci. Kalau cara cepet nyemuin polanya sebenarnya sih agak-agak susah gitu. Tapi kalau misalkan lu coba
satu pola, dua pola, nggak ketemu, coba pola Fibonacci gitu. Nih ada yang tahu gak nih? Ada yang nge-share nih, nanya ke Mimin. 4, 6, 8, 9, 11, 14, 18. Gue juga lagi mikir nih, polanya apa nih? Coba kita coba caranya ini ya. Ada yang ada yang ngechat Mimin juga nih diem-diem. Ya ini mungkin mungkin jawabannya kayak gini, bener sih. 4 ke 8 itu dia berapa? Plus 4. Terus 8 ke berapa lagi? Berarti 11. Ini plus oh gini ya, gini. Bentar. Ini mungkin kali 2. Terus ini plus 3. Terus ini kali ini plus 2 kali 2 plus 3. Nggak mungkin sih. Ini agak-agak aneh nih polanya. Bener, agak-agak aneh. Gak make sense. Iya, agak aneh. Coba kita coba pola 1 ya. Ini plus 2. Anggaplah gitu. Ini plus 2. Ini plus 1. Terus ini plus 2. Masih aman sih. Ini plus 3. Ini plus 4. Ini masa plus 5? Kalau plus 5 berarti 23. Cuma nggak make sense-nya di dua pola awalnya. Kenapa plus 2 sama plus 2? Gitu. Nggak tahu ini ada yang ngechat gua gitu. Hasilnya 19 Kak. Dari mana nih? Dari mana sih ini? Siapa Nisa? 26. 26 Kak benar. 18 tambah 5. Kalau Kavin gimana cara Kavin? Dikunci coba ada 10. Kalau 10 mungkin gini. Tuh. Ini yang ngasih soalnya ngechat gua langsung soal ke host panelis. 69. Oh ya, kita coba gini ya. Bener. Ada lagi yang ngomong. Polanya pola lengkap. Jadi dia itu ke sini plus 3 gitu ya. Terus 9 ke 14 plus 5. Jadi ini plus 7. Mungkin kayak gini. 21. Coba kita coba pola yang selanjutnya ya. Yang atasnya. 4 ke 8. Berarti berapa? 11, 18 ya. 4 ke 8 itu berarti plus 2. Ini plus 3. Ini plus 7. Itu rangkap 2 terus pakai Fibonacci. Aduh. Nah, masalahnya yang ngasih soal ini ngechat gua bahwa jawabannya tuh 10.
Iya, ya mungkin ini kita apa, kita kelarin nanti. Atau enggak yang punya jawabannya nih, ingetin aja polanya, yang punya jawabannya coba chat gua. Kalau kalau menurut gua rasa benar, kalau menurut gua polanya logis ya, karena ini menurut gua nggak logis. Kalau menurut lu ada yang benar, ya, entar ada reward dari gua. Reward-nya gua pikirin dulu. Reward-nya apa yang enak reward-nya? Ya lanjut ya, kita ke contoh soal selanjutnya nih. iPad. Lanjut ya. Ini pola selanjutnya nih. Itu ada pola bertingkat. Jadi kadang gua nyebutnya ada pola di dalam pola gitu. Maksud pola dalam pola sebenarnya tadi udah ada di awal, sempat di awal mana nih. Ini pola pola apa namanya? Pola dalam pola tuh kayak gini nih. Jadi 3 ke 6 tuh ada pola lagi. Jadi polanya tuh dikali 2. Ini juga kali 2. Ya jadi maksud apa namanya? Pola dalam pola tuh kayak gini atau bertingkat. Ya, itu polanya bertingkat kayak gini. Ntar nonton recordnya aja kalau mau tahu soalnya tadi. Ini kan di record kan. Ya begitu juga dengan ini plus 2 kan. Ini plus 4, ini plus 8. Berarti ini nanti plus 16. Tuh ada yang nih gue chat nih di publik deh. Ini polanya tuh. Polanya tuh. Berarti ini 3-3 ya jawabannya ya. Iya gitu. Ya sampai sini ada yang mau nanya? Ada yang mau nanya? Kalau enggak gue mau bahas apa namanya soal deret tadi nih yang gue kirim. Sorry yang nggak ada quizzes dulu malam ini. Iya makasih Kak Admin. Mimin panggilannya Mimin. Ya ada yang mau nanya sampai sini? Monggo yang mau nanya. Minfa. Kurang enak lah Minfa tuh. Mimin alternativa kan maksudnya. Minfa. Kak nemu loncat 2. Waduh ini namanya maksa gua buat apa namanya ngerjain lagi nih. 4 tadi berapa? 4, 6, 8, 9, 11. 11, 14, 18. Mana tadi tuh? Kau udah nge-PC. Taris. Coba gue lihat Taris. Mana sih? Loncat 2. Loncat 2 tuh berarti dari 4 kemana nih? Berarti kita masukin 10 ya. Kita masukin dulu 10 deh angkanya. Ya, gitu. 2 kali 2. Oh, ini tuh hasil 2 kali 2 gitu. Berarti 6 itu 3 kali 3. Ini 4 kali 4. Oh, ini 2 kali 3. Sorry. Oh, kok gini ya? Blown banget ya? Ini 2 kali 3. Aduh, 2 kali 3. 2 kali 4. 9 ini nggak jelas. Iya, mungkin kayak gitu. Mungkin. Siapa nih? Si Kesa. Kalau jawabannya 10 ya.
Jadi kalau menurut Kesa, si ini tuh kayak penghubung. Ini tambah 3, berarti ini plus 2, ini plus 3, ini plus 4. Ya, intinya kalau menurut Kesa ini tuh kayak penghubung. 9 dan 10 ini dia kayak nggak masuk pola gitu. Dia kayak penghubung doang setelah 9, 10 gitu. Kalau misalkan KJ-nya bener 10 gitu. Ada juga yang ini nih, 4, 9, 8, 6, 11, 10. 4, 9, coba. Gua hapus aja yang ini ya. 4, 9, 8. 4, 9, 6 ke 11 ke 10. Gimana caranya 6 ke 11 ke 10? Ya Allah, soalnya meresahkan bener. Udah, kita lupain aja ya. Ya, dari tadi sebenarnya ya ini ada lagi yang share soal nih. 10, 99, 91, 89. Ya, kita bahas dulu deh pokoknya soal yang tadi. Gue mau bahas soal yang tadi dulu. Sorry teman-teman yang nanya-nanya. Gue skip dulu. Pembahasannya ini mah. Gimana sih backnya? Udah kelihatan kan soal yang itu yang tadi jawabannya. Gue udah nyiapin soal pembahasannya. Ya, kita masuk ke soal ini nih. Nomor 1 jawabannya apa nih? Buat yang udah jawab. Iya, kita ngurut ya dari nomor 1 dan seterusnya gitu pokoknya. Teman-teman. Jawabannya 32 C C C. Coba ya kita coba. Mari kita coba. Mari kita coba. Bentar, gue mau sambil ngeliat chat kalian. Ya, ini pola apa nih? Ada yang tahu gak? Aduh, kali 2 selang-seling. Ya, kita coba pola selang-seling ya. Oh, kita coba pola selang-seling. Berarti dari mana nih? Dari 2 ke 4 ya. 2 ke 4 ke 8 ke 16. Ya berarti ntar kali 2. Kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Berarti 16 kali 2 ya berarti jawabannya 32. Gampang ya. Lanjut ke nomor 2. Nomor 2. Gue baca-baca dulu. 259, 259, 259. Ya, jawabannya kita coba ya. Nih pada gercep-gercep nih jawabnya nih. Iya. 5 ke 7 itu plus 2, 7 ke 11 itu berarti plus 4, 11 ke 19 itu berarti plus 8. Ini berarti plus berapa? 16 ya? Ya, 16. Ini berarti plus 32. Ini berarti plus 64. Gue jadi agak lupa. Ini berarti plus 128. Berarti 25. 9. Ada yang tahu nih nama polanya apa?
Jadi namanya pola bertingkat ya, yang tadi apa, yang tadi di akhir tuh. Jadi di dalam pola ada pola. Jadi 2 ke 4 itu kali 2 gitu ya. Ini kali 2 lagi, 8 ke 16 kali 2, ini kali 2, ini kali 2, kali 2, ya ntar kali 2 lagi. Gitu. Iya, soalnya apa, ngerjain soalnya nggak diwaktuin. Coba di quizzes gitu, misalkan satu soal 1 menit, mungkin pada kelimpungan. Ini mungkin karena apa namanya, karena gue ngasihnya dari siang. Cuma ada yang tipe nih tadi, ya di nomor 4 nih sebenarnya gue tipe nih. Ada yang tahu tipenya di mana? Kalau nomor 4, 14, nomor 4 nih tipenya di sini nih. Iya, satunya coret ya. Jadi satunya coret nih. Ya jadi cuma 5. Gitu ya. Ya kita ke nomor 3. 2, 3, 4, 6. 6. Apa nih jawabannya? Selang-seling juga. Coba kita coba. 2 ke 4 plus 2. Ini plus 3 ya. Plus 2 juga berarti. 6 ke 8 plus 2. Ya berarti jawabannya 10 ya. Ya gitu. Wah, pada pinter-pinter nih ya. Amin, amin, amin. Iya, buat yang bingung atau resah, ntar boleh nonton, apa, boleh dapat pembahasannya. Gue usahain soal yang gue kasih, itu selain gue bahas, tapi ada juga pembahasan PDF-nya. Karena kan yang namanya manusia tuh lupa. Ya guys sih, lupa. Itu, apa namanya, eh, kelemahan gue yang nomor 15, lupaan. Ya lanjut nomor 4 ya. Nomor 4 itu gini. Ini kesini tuh kali 1, sorry, ini kali 1. Iya, tuh ada yang ngomong tuh, Radit. 9 ke 7 min 2, ini min 3, 4 ke 16 itu kali 4, ini min 5, ini min 6. Berarti ini min 7 apa kali 7 nih? Kali 7 ya, kali 7. Jadi 5 kali 7 ini 35. Iya, makasih Radit udah bantu jawab. Iya, ini jadi kalau di sini kita bisa lihat bahwa ini sebenarnya pola biasa ya. Ini pola biasa, polanya biasa, cuma yang nggak biasa apa? Yang nggak biasa apa? Operasi bilangannya ya, yang agak nggak biasa. Operasinya dia ada 3 kan, berarti ada 2, ada min dan juga ada perkalian. Gitu. Gue juga sempet dulu pas UTBK ada satu soal deret yang gue nggak bisa jawab. Itu gue sedih banget, sumpah di situ. Karena kan dulu UTBK zaman gue kan yang namanya dulu namanya TPA, TKPA ya, namanya TKPA. Jadi TKPA itu ada 3. Yang pertama ada bahasa Indo, terus ada bahasa Inggris, terus ada namanya Matdas, sama yang terakhir tuh namanya TPA. Nah, TPA ini kan dia biasanya taruhnya di akhir-akhir ya. Gue terlalu semangat ngerjain Matdas. Akhirnya waktunya yang di TPA ini tinggal sedikit. Ya otomatis apa, panik dong gitu, panik gitulah. Ya dari situ akhirnya gue belajar, akhirnya mending ngisi yang gue bisa dulu gitu. Baru yang nggak bisa. Bahkan gue bahasa Inggris tuh gue nggak ngisi sama sekali. Jadi mungkin ya setiap orang punya kelemahan, mungkin kayak Imam di Matdas. Kalau gue jelas bahasa Inggris. Kosong bahasa Inggris gue. Soalnya dulu ada mitos sih. Sebenarnya ini nggak tahu. Gue waktu itu nggak tahu ini beneran fakta apa enggak gitu. Jadi kalau nilainya itu min 2, ini disebut nilai mati.
ini setinggi apapun nilai lu nggak bakal masuk kampus atau nggak bakal keterima PTN. Jadi Mindo gini, dulu kan konsepnya masih bener plus 4, salah min 1 kan. Jadi kalau misalkan gue jawab bahasa Inggris 2, dua-duanya salah gitu. Min 2 kan nilai gue jadi min 2 gara-gara salah semua. Otomatis sepinter apapun gue, semahir apapun menghitung gue nggak keterima gitu. Dulu mitosnya gitu. Walaupun gue nggak tahu kepastiannya gimana. Gitu ya teman-teman. Jadi nyari aman waktu itu. Baterainya agak-agak lowbat 25. Sambil ngecas aja dulu. Iya, dulu gitu. Makanya, ya jujur aja gue tuh keterima di pilihan ketiga. Jadi pilihan 1-2 tuh gue UI, pilihan ketiga UNJ. Nah, dulu tuh ya bisa dibilang gue tuh angkatan pertama murid murid Kak Imam. Jadi bimbelnya itu dulu namanya gubuk belajar. Nah, itu gue angkatan pertama. Nah, dari semua murid itu tuh ceritanya gue yang paling pintar dulu gitu. Di Sosum ya, di Sosum. Di Sosum tuh gue paling pintar pokoknya lah. Gue tryout itu dapat 750, 720, 730. Pokoknya gue tuh bahkan tryout tuh sering dapat 5 besar, 3 besar. Terus pernah dapat hadiah juga gara-gara peringkatnya tinggi. Bahkan pas tryout di Mercu Buana ya, itu yang peringkat 10 besar dapat beasiswa katanya kuliah di sana gratis. 1-3 ya, peringkat 1-3 gratis. Kalau 3-10 tuh berapa 5 semester doang atau 4 gitu. Nah, habis itu udah ya semangat kan. Tapi gue nggak ambil kan. Tryout terus semangat. Cuma pas ujiannya tuh ternyata wah, ini nggak kayak tryout nih. Pulpen grogi banget dah, gue grogi pokoknya, sumpah grogi banget. Makanya percaya diri tuh confident tuh penting banget. Kalau kata Kak Grace. Kalau kata siapa waktu itu yang sering olimpiade, gue gagal lupa tuh, yang bareng Pak Made. Yang penting tuh confident, percaya diri kan. Iya, gue udah mempang. Iya gitu. Tapi semenjak saat itu ya Kak Imam ngajak gue kan buat ngajar geografi. Akhirnya gue ngajar lah. Terus gue tekadkan diri dalam hati. Ya walaupun gue nggak bisa masuk UI, walaupun gue sempat nggak keterima UI, tapi gue pengen punya murid, punya adik-adik gitu yang keterima UI, keterima UGM. Soalnya salah satu menurut gue ya, berkaca dari Naruto sama Jiraiya gitu. Berkaca dari Naruto sama Jiraiya. Seorang guru yang berhasil itu ketika pencapaian muridnya lebih tinggi atau lebih baik dari dia. Jadi walaupun gue kuliah di UNJ, gue pengen murid-murid gue tuh lebih baik dari gue, masuk UI, ITB, UGM. Gitu. Makanya kan walaupun Jiraiya nggak bisa ngebunuh Pain, tapi Naruto bisa kan ngebunuh Pain. Berarti kan secara tidak langsung dia melampaui gurunya itu. Ya, nanyanya mulai aneh nih. Waifu lu siapa, Bang? Ya Allah, gue nggak punya waifu ya. Cuma kalau ditanya karakter cewek yang favorit gue itu Anya. Tahu Anya gak, Anya? Di anime Spy. Iya, gue suka Anya. Ya, gue pedofil maksud. Aduh. Ya, gue suka Anya. Lanjut ya, by the way masih banyak nih. 10 soal lagi, teman-teman. Anya tuh arah-arah mana ada, Anya tuh masih kecil ya.
Iya nggak sih? Setelah A-nya apa? Gue suka karakter cewek tuh siapa ya? Nezuko. Ya mungkin udah nggak asing nih Nezuko. Nezuko-chan. Nezuko, Nezuko. Soalnya Nezuko kan mulutnya disumpel kan, dia nggak banyak omong. Jadi gue suka cewek yang nggak banyak ngomong gitu. Aduh, jadi ngebahas anime. Lanjut ya. Itu jadi walaupun nonton film itu ambil baiknya gitu. Ambil apa kalau dalam soal bahasa Inggris tuh biasanya keluar moral value-nya tuh apa gitu. Lanjut nih nomor 6 nih. Ada pola 6, 11, 18, 29, 42, 59, 78. Apa nih? Aku nggak banyak ngomong. Kita coba ya. 6, aduh kok ke zoom. 6 ke 11, ini plus 5 kan? Ini plus 7, ini plus 11, ini plus berapa nih? Berarti 42 ke 29. 13 ya? 13, ini plus 17, ini plus berapa nih? 19 ya? Berarti ini ke sini plus berapa? Iya tuh, bener tuh. Ada yang aneh kan di sini. Jadi ini tuh apa bilangan prima ya. Jadi 5, 7, 11, 13 berarti ini 23 harusnya. 19 tambah 23 tambah 78 itu 101. Gitu ya, ini bilangan prima. Ya, jadi jangan terkecoh ya sama bilangan ganjil. Ya gitu. Nah, nomor 7. Ayo, nomor 7 nih. Dingin banget kamar. Jelas dulu deh. C 15 dan 6. Kita coba ya. Nih, ini sebenarnya ada bukan tips and trick sih, tapi lebih ke kalian bisa ngeliat polanya. Dari mana misalkan ini angka ini nih, nomor 6. Itu angkanya semakin lama tuh semakin besar, semakin lama tuh semakin semakin banyak lah gitu. Agak berbeda kan, kayak misalkan kita lihat nomor 4 nih. Ini kan 99 tiba-tiba kecil, kecil, kecil gitu. Itu kemungkinan polanya lebih dari satu, artinya ada pengurangan. Tapi kalau polanya banyak kayak gini nih, 6, 11 itu kan makin lama makin tinggi kan. Sampai ke 78, itu menandakan bahwa polanya relatif lurus gitu. Penjumlahan atau enggak perkalian gitu. Ini tingkat 3, ya benar ini pola ada 3 pola. Pertama 7, 9, 11, 13. 7 ke 9 plus 2. Ini juga plus 2. Ini plus 2. Berarti ntar 13 tambah 2 berapa? 15. Bentar. Berarti selanjutnya gini. Gua ganti warna. 2, 3, 4, 5. Ini plus 1 kan berarti jelas. Plus 1, plus 1. Ini plus 1. Berarti 5 tambah 1. 6. Jadi 15 dan 6. Lanjut. Nah, nomor 8 nih. Agak-agak rumit mungkin. Apa? Jawabannya C, C, C. C, C, C. Ya, jadi ini gini ya. 4 ke 1 tuh min 3 gitu. 1 ke 2 berapa?
1 ke 2 kali 2. Ya, kali 2 ya. 2 ke min 1, ya balik lagi dia min 3. 1 kali 2, min 1 kali 2. Min 1 kali 2, ya min 2. Karena min ketemu plus. Ininya min, ininya plus gitu. Jadi jawabannya min. Min 2, min 3, ini min 3 lagi ya. Jadi kali 2, min 3. Terus ini kali 2 lagi. Berarti ini ntar min 3 nih. Berarti berapa? Min 13 ya. Min 10, min 3, min 13. Gitu. Ada yang masih bingung nggak? Lanjut ya. Nah, ini juga nih, ini tipe lagi nih sebenarnya nih. Ini tuh harusnya 120. Ya, kalau 120 pasti lu ketemu jawabannya. Jadi ini bagi 4, ini bagi 3, ini bagi 2. Berarti ini bagi 1. Berarti jawabannya adalah 5. Ya. Kok 1 sih? Kesat. Kalau 1 gimana? Kalau 1? Kalau 1 gimana? Coba gua catat ya. Dibagi 10. Bagi 10 lagi. Gimana? Bagi 10 lagi. 10 dibagi 10. Oh, gini. Iya, nggak bisa kalau kayak gini ya. Kenapa? Karena angkanya baru ada pola 1. Jadi kalau misalkan gini pola. Ini 10. Ini kan bisa min 90 kan. Bisa bagi 10. Jadi masih agak rancu. Jadi belum kelihatan polanya. Makanya yang gue bilang tadi di materi di awal kan. Jadi dia itu belum disebut pola kalau misalkan belum ada pengulangan. Ya paling enggak 3 pola lah pengulangan. Karena ini baru 1, maka ya jawabannya bukan 1 tapi 5. Ini murni tipe sebenarnya. Kalau kalian lihat nih, apa? Kalau kalian lihat ntar pembahasannya itu tipe sebenarnya. Apa? Ya itu kelemahan gua nomor 17 tadi ya, jangan lupa. Ya jadi by the way gue baru ganti MacBook, jadi kadang pasti suka tipe lah. Baru dari Windows ke MacBook, jadi nomor 8 jawabannya apa? Buset, ketinggalan. Nomor 8 jawabannya C, adik-adik. Iya, gue baru ganti PC. Ya, ulang dari awal ya. Keluar loh. Ya, gitulah. Ntar ada pembahasannya. Pokoknya ini 120 tadi. Nah, kalau ini gimana? Ini plus 1 ya? Ini plus 2. Ini plus 4. Ini plus 16. Ini plus, iya, plus 16 ya, berarti 33 jawabannya. Begitu, C. Jangan gitu dong, Tias. Berharap berdoa punya MacBook. Gue juga dulu mana kepikiran punya MacBook ya. Kalau alternatifnya nggak bisa seberkembang ini berkat teman-teman semua yang mau apa ya bersama membangun platform pendidikan gratis ini nantinya gitu. Jadi duit yang kalian kasih juga nantinya bakalan kita gunain buat ngebangun web, buat tutor-tutor yang lain, terus buat channel YouTube. Karena kan kalau channel YouTube benar-benar videonya udah banyak banget ya, udah semua bab lah gitu. Itu
Itu kan sama aja konten pendidikan gratis kan buat orang-orang. Jadi sedekah jariah juga kalian. Bermanfaat buat sesama. Iya, semuanya semangat buat dapat iPad. 10 tuh gini, ini tadi +1 nih, +2, +4, +16. Itu sebenarnya apa namanya bisa dibilang ya? Ada yang tahu nggak ini bilangan apa? Kelipatan ya. Ini +8, sorry, +8, +16. Ini tuh tadi ya, ini kali 2, ini kali 2, ini kali 2, kali 2 lagi. Ini pola dalam pola. Gitu. Kalau 9 polanya cuma gini. 120 tuh bagi 4, ini bagi 3, 10 bagi 2, 5, 5 bagi 1, ya ini 5. Jadi jawabannya 5. Gitu ya teman-teman. Emang gimana Zahra ngitungnya? Nah, ini nomor 11 nih. By the way, tadi kan lu udah nonton video tuh bahasa Panda. Karena kan soal yang gue kasih tadi ada bahasa Panda. Karena emang mau gue bahas gitu bahasa Panda. Ya, nomor 11 jawabannya E. Kenapa bisa gitu? Kenapa bisa gitu? Iya, jadi gue sedikit jelasin ya ke kalian. Jadi bahasa Panda itu dia bahasa apa namanya? Bahasa pengkodaan gitu. Tujuannya ya untuk mencegah kebocoran data. Jadi ini lebih ke eh, sebuah makna atau sebuah kata itu diganti dengan huruf-huruf tertentu. Biar sebenarnya orang lain atau orang-orang tuh nggak banyak yang bisa baca atau nggak bisa ngerti bahasa ini. Gitu. Nih, kita kerjain aja ya langsung nih. Ini ada kata harimau. Gitu. Terus ada huruf nih, ada I, B, S, J, N, B, V. Dari sini bisa kelihatan nggak? Apa maksudnya? Kelihatan mah kelihatan, maksudnya polanya gitu. Ini terkait dengan matematis juga. Kalau dalam soal ini sebenarnya nggak harus ditulis matematis. Tapi dalam hal ini bisa dilihat apa? Iya, H, huruf setelah H atau +1 setelah H itu adalah I. Gitu. Begitu juga dengan yang A ini, B. Setelah R, S. Setelah I itu J. Setelah M itu N. Setelah A itu B. Nah, maka kita cari nih, kambing. Huruf K setelah K itu apa? L gitu ya teman-teman. Huruf setelah A itu adalah B. Huruf setelah M itu adalah N. Huruf setelah B adalah C. Huruf setelah I adalah J. Gue kayak belajar huruf ya. Setelah N adalah O. Huruf selanjutnya adalah H. Ya, jadi cari jawabannya yang ini. L, B, N, C, J, O, H. Jawabannya adalah E ya. E. Mantap. Emang soal bahasa Panda itu macam-macam ya. Jadi yang namanya pengkodaan kayak gini itu terserah apa namanya si pembuat soal sebenarnya atau setelah terserah intelijennya. Ini kan mungkin kajian-kajian terkait intelijen ya mungkin kriptografi gitu. Jadi cuma orang-orang tertentu yang bakal tahu. Nah, kenapa ini bisa masuk ke penalaran umum? Karena penalaran umum itu kan belajar tentang logika kan. Logika verbal, logika bahasa, matematik, bahkan ke logika gambar.
Ya, jangan tanya Menkominfo dulu, tapi tanya apa namanya Kemendikbud yang bikin soal ini. Walaupun tahun ini 2002 ini katanya nggak keluar ya, cuma kenapa kita mesti pelajarin? Ya, karena masih ada kemungkinan soal bahasa pandai ini keluar gitu di UTBK. Jadi ya, materi apapun yang kemungkinan dia bakal keluar di UTBK, kita usahakan buat kita ajarin gitu biar kalian paham. Waduh, ini bahaya nih Hoshi nih. Ya, siapa tahu ada orang Menkominfo nih lagi mantau itu. Ada yang tahu kan? Nggak ada yang tahu kan gue misalkan anaknya yang punya Menkominfo gitu atau anaknya orang tinggi gitu kan nggak ada yang tahu. Tuh ada yang keluar tuh si Tien Sutina keluar. Jadi ada mungkin keluar kan. Makanya yang gue bilang yang namanya soalnya di shuffle, soalnya diacak-acak itu jadi mungkin ada di banyak orang nggak keluar tapi di sebagian kecil orang tuh keluar gitu. Tidak. Lanjut ya, ini nomor 12 nih. Nomor 12 agak beda. Wah, ini langsung kependem. D, rata-rata jawabannya C. Berikut adalah beberapa kata yang diterjemahkan dari bahasa buatan. Klimwatch itu berarti susu sapi. Ini ada dua kata berarti, ada susu sama ada sapi. Egachwatch itu adalah kandang sapi. Egachnoil, kandang singa. Nah, dari sini kita bisa ambil kesimpulan. Apa? Kesimpulan pertama. Mungkin, apa namanya? Ya, ini dari kata belakang ya. Ini ada WOC, ini ada WOC. Di mana keduanya itu merujuk pada kata belakangnya. Jadi WOC itu sama dengan sapi. Ini yang pertama mungkin. WOC itu sapi. Terus yang kedua, apa nih yang bisa kita ambil dari sini? Ya berarti klaim kan. Ini setelah ini. Berarti klaim itu apa? Klaim itu berarti susu. Gitu. Apalagi nih? Si egach itu ada dua nih, atas sama bawah nih. Itu maknanya ya berarti kandang kan. Egach itu kandang. Terus ada noil. Noil itu berarti singa. Noil tuh singa gitu. Aduh, sorry ya kalau agak jelek ya. Masih kelihatan kan ya? Noil, Lion, singa. Kok gue nggak sadar ya? Si Ailey sadar tapi. Noil itu Lion. Lion itu singa. Benar sih, benar. Oh, ini dibalik ya? Iya benar, dibalik. Ternyata semuanya itu dibalik ya? Iya benar. Gue tuh sebenarnya cuma ngikutin kata-katanya aja. Gue nggak tahu kalau itu balik gitu. Ya berarti susu tuh pasti klaim. Ini ada dua nih, ada klaim D sama E. Kenapa jawabannya yang D? Karena Noel itu singa kan, jadi bukan dia. Gitu, makanya jawabannya D, white. Claim Hue gitu, claim at Hue. Ya. Mantap. White milk, susu putih. Bahkan gue sendiri aja nggak nyadar ya, kalau itu tuh dibalik. Selama ini gue bikin ini bukan gue yang bikin sih, tapi pembahasannya gue yang bikin bener. Gue nggak ngeh kalau ini dibalik. Makasih adik-adik. Nah, 13 juga sama nih kayak tadi nih. Kayak 11. Kita tulis Singapurnya. Ya elah, kelebihan lagi. S itu apa? S itu berarti U, I itu K, N itu P, G itu berarti apa nih? G itu I, A itu berarti C, P itu R, ini tuh T, ini tuh T. Pasti. Oh, kecepetan ya? Oh, ini W.
U ke Pi CR ini W, sorry, ini T, ini C, astaga gitu ya bingung ya. Ya biasalah, yang namanya umur kali ya, jadi agak-agak pikun. Ya sekarang kita cari Inggris nih. Ada yang tahu gimana cara nyari Inggrisnya? Plus 2 huruf, kata Naura. Coba kita coba ya. Setelah S itu T, setelah T itu U, berarti ini plus 2. Ya gitu ya. Gue zoom lagi nih kalau nggak kelihatan. Nih setelah I, J, K, berarti ini plus 2 juga. Dan seterusnya, ini berarti plus 2, plus 2, plus 2, dan seterusnya gitu ya. Berarti ini kita cari plus 2 juga, aduh kecoret. Ya kita cari plus 2 juga berarti ini. Setelah I, J, K, berarti K depannya. Setelah N, O, P, berarti KP. Setelah G, H, I, berarti ini I, ini I. Setelah R, S, T, gitu. I lagi, I itu berarti K, S, T, U, V, berarti U. Ada gak jawabannya? K, P, I, T, K, U, gitu. Jawabannya C, benar. Pusing ya? Iya, lihat S aja yang di belakang. Itu life hacks-nya ya. Cuma kan gak ada yang tahu polanya kayak gitu kalau nggak dicoba. Ya, nomor 14 nih. Ini agak-agak rempong kalau kita ketemu soal nomor 14 ya. Ada yang tahu maksud dari M sama dengan 7? Mungkin kalau kalian nonton apa namanya video di YouTube tadi, mungkin kalian bakal tahu. Maksud dari M sama dengan 7 itu apa? Ya, M itu maksudnya adalah huruf ketujuh. Berarti huruf ketujuh itu apa? A, B, C, D, E, F, G. Berarti M itu sama dengan G. Nah, begitu juga dengan huruf lain, kita bisa urutin satu persatu. Kita urutin biasa dulu ya, huruf A-nya. A, B, aduh, jadi misal gini hurufnya. Bentar ya, grogi nih gue ngajar kalian. Ya, dari M deh, boleh dari M. Kita ikutin katanya Afin. M berarti N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Nah, ini kita urutin nih satu-satu. M itu sama dengan G, berarti ini huruf G. Jangan kuning deh, kurang kelihatan. Biru kali ya. Ini sama dengan G. Setelah G, H, berarti ini I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, gitu. Jadi huruf M sama dengan G, huruf N sama dengan H, O sama dengan I, dan seterusnya sampai Z. Kita bikin lagi nih yang selanjutnya nih. Kan udah habis tuh sampai Z. Kita ulang lagi B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N. Oh, udah habis ya? Bener gak sih? Ya bener deh. Berarti ini apa nih? Berarti ini kan T tadi. Berarti kita lanjutin setelah T ini U, berarti V, W, X, Y, Z, A,
B, C, D, E, F. Ya, ini M gak usah dianggap ya. Karena tadi udah ada M nih di sini. Berarti gini hurufnya. Gini ya. Clear ya. Aduh, gue jadi pusing nih. Bahas soal ini malah pusing. Gimana kalian ngerjainnya ya? Ya, kita cari nih. Ini ROSG. Kita iniin dulu deh. Kita bikin dulu kata-katanya. ROSG. Apalagi? JO Q G R O J A G Y G S G J K T M G T gitu. Iya, ini yang di kuisis ya teman-teman. Jadi mungkin yang dulu-dulu banget tapi kuisisnya yang pertama kali. Nah, kita lihat nih huruf R apa? Huruf R itu ini yang merah. Aduh, kecoret. Berarti huruf R itu setara huruf bentar, kok gue bingung ya? R itu L, ya benar. Duh, kita coba dulu ya. R itu L, kita coba dulu dah pokoknya. Terus ini O itu berarti H, terus S itu berarti M, yang biru asli, yang merah itu kode, bener. G itu apa? G itu K. Kok gue jadi bingung ya? Agak bentar dah, gue baca pembahasan. Gue jadi pusing, cuk. Kok bisa H, bener. Wah, blokan gue nih. Iya, berarti ini L. O itu kan I, berarti I ini. S itu apa? S itu M. Kok gue gitu ya? Pusing ya tadi. G itu apa? G, mana G? G ini berarti A. Itu, astaga. J itu apa? J. J. Kok gue tadi bisa LMHK ya? J itu berarti D. O itu apa? O. O, O itu I. Q itu berarti K. G itu A. R itu L. Ya gak sih? O itu I. J A G. J itu berapa? J itu D. Ini U. Ini A. 5 dikali berapa nih? Y G S G. Y G S G. Y itu berapa Y? Y. Y itu S. Nih. G itu A. S itu T. Oh, 5 dikali 1. 5 dikali 1 ya. Ini pasti apa nih? Jika ini adalah paling pertanyaan. YGSG 2 ya? Oh, 2 dikali 1.
Gue yang bingung, sumpah. Baru kali ini guru bingung. Kopi. Ya, ini sama dengan ya artinya, astaga. Ini sama, ini dengan. Ya, jawabannya berarti 10. Astaga, pusing kepala gue. 10. Kita cari S itu apa? S. Ini mana S? Awas kebalik, bener. Ini S itu kita berarti bawah, berarti gantinya yang atas Y, berarti gini. Itu berarti apa? Itu ini berarti kita ambil K, berarti YK. P itu berarti ini, mana P? Ini P, berarti kita ambil yang V. V ya, ini V. U itu ini, berarti kita ambil A. L itu ini, berarti kita ambil R. Terus U lagi itu berarti A. H itu apa? H itu R. Berarti ini jawabannya nih. YKV Aran. Berarti jawabannya C. Alhamdulillah. Sampai sakit gigi gue sampai sakit. Agak. Gue nggak punya waifu ya, tenang aja. 15 nih, terakhir ayo. 15. Berikut adalah beberapa kata yang diterjemahkan dalam bahasa buatan. Regitegaj, artinya kandang macan. Kandang macan. Kecalsbregit, macan hitam. Kecalblewot, handuk hitam. Ya, berarti ini black ini dibalik ya. Nih. Berarti kecalbe itu hitam. Berarti lewat itu handuk. Handuk. Tapi yang ditanya di sini adalah kunci kandang. Kunci kandang. Kunci itu apa berarti? Kandang itu kan berarti di sini ya. Nih. Cage, egaj. Berarti depannya kita cari jawabannya egaj. Ini ada dua nih. Ada D sama E. Bedanya egaj sama egaj black. Nah, kalau ini berarti kandang hitam ya kalau ini. Berarti jawabannya D. Egaj. Karena kan tadi nih kecalbe itu hitam kan. Gitu. Jadi jawabannya D. Ya gitu ya. D for dahan. D for dahan. Ya gitu. Ada yang mau nanya gak nih? Gue baru cek Q&A, sorry ada 5. Ciri Fibonacci tadi Sasa ya gue balas sih. Ciri Fibonacci itu ya biasanya kalau gue sih setelah gue ngerjain banyak pola tapi nggak selesai, biasanya gue jumlahin dan ternyata itu pola Fibonacci. Nggak ada hal yang spesial sih sebenarnya. Lebih ke pembiasaan aja ngerjain soal. Bahas nomor 8. Iya, gua bahas ulang nih nomor 8 ya Arina. Jadi 8 tuh gini. 4 ke 1 itu adalah, nih gue zoom aja ya. 4 ke 1 tuh min 3 gitu. 1 ke 2 itu kali 2. Ini 2 dikurang 3 juga. Jadi min 1. Terus min 1 kali 2 berarti min 2. Min 2 dikurang 3 min 5. Gitu ya, berulang terus. 5 ke min 10, min 5 ke min 10 berarti kali 2. Kok kali X? Kali 2. Kali 2. Berarti ini berapa? Min 3 kan? Min 10 dikurang 3, min 13. Gitu, Arina.
Kak, yang tulisan bahasa Panda itu apa, Kak, warna birunya? Apa warna birunya? Nggak paham kita pertanyaannya, Sutina. Kak, pola yang misteri. Waduh, ini mau ngebahas pola yang tadi nih. Polanya gini gak sih? Jadi dibagi 3 bagian itu. 4, 6, 8. Oh, ini menarik nih, menarik nih. 4, 6, 8, 9, 11, 14, 8, 10, 18, 10. Nah, polanya yang depan itu plus 2. Polanya yang tengah plus 2 plus 3. Yang belakang plus 2 plus 4. Enggak gitu ya. Soalnya tadi itu ada apa namanya? Plus 18 ya, bukan 8 tapi 18. Iya gak sih? Tadi itu 18. Bukan 8 tapi 18 tadi. Ingat banget saya. Kalau begini gimana? Ini ada yang jawab lagi nih. 4 tambah 6, 10. Tambah 1, 11. 8 tambah 9, 17. Nggak juga sih. Gue yang bingung. Iya, Zahra. Jadi walaupun apa caranya beda, tapi kalau hasilnya sama, ya tetap dianggap benar sama UTBK, sama panitia. Jadi gini, emang kadang dalam soal baris dan deret ini, itu nggak ada cara yang pasti atau sama gitu. Karena ya pemikiran orang-orang atau logika orang-orang, logika matematis orang tuh beda-beda, nggak ada yang pasti. Jadi mungkin aja beda. Lagian juga kan apa namanya, panitia UTBK nggak bisa ngebaca psikologis kalian kan gitu. Misalkan, wah ini karena pikirannya caranya beda sama gue, berarti nggak bener. Nggak gitu kan, karena kan soalnya opsi A, B, C, D, E. Itu teman-teman. Valdi itu apa Valdi? Valid kali ya? Oh, shit. Iya gitu. Duh, capek juga loh ngajar malam ini. Gue emang agak agak mager bahas bahasa Panda gini, bukan karena males tapi pusing di bagian ininya sih tadi, nomor 14. Iya 2 jam ya. Iyalah hampir 2 jam tadi kan. Gue tuh kalau udah bahas bahasa Panda tuh kayak masih gak jelas gitu. Ya enggak, gue nggak lagi sedih. Mentang-mentang ada quotes segini ya, apa, orang yang tertawa paling keras bisa jadi orang yang paling sedih. Enggak juga gitu. Jadi walaupun gue suka ketawa, bukan berarti gue lagi sedih. Gue nggak sad boy ya gue. Tapi dulu gue sad boy gitu. Kalau mungkin ada yang ngeliat apa, jangan deh. Kan lu nggak temenan sama gue dari dulu kan, jadi nggak ngeliat snap WA gue. Ini ada yang ngasih jawaban lagi nih. 4, 10. 4 ke 10 itu 2 kali 3. 6 berarti. 6 ke 18 kali 3. Nah ini harusnya sama juga. Jadi apa? Kalau plus 3 ini juga kali 3. Ini beda semua gitu. Plus 2 kali 3 plus kali 3. Astaga. Udah ya, gue stop screen. Mana sih stop screen? Gue kembaliin apa namanya? Bentar. Malam ini agak dikit ya. Gue keluarin aja yang ini. Iya, gue absen dulu nih. Mungkin di akhir kali ya. Kok nggak blur ya? Iya, absen sama daerahnya juga sama daerah.
Gita orang mana Gita emang? Gue notice nih Gita nih. Gita orang mana Gita? Palembang. Gue belum pernah ke Palembang. Jadi kurang tahu daerah sana. Gue belum cukur kumis juga by the way. Aduh udah kependem. Ya adik-adik, kita absen dulu ya. Kesa dari Jaktim, Jakarta Timur berarti. Cecil dari Riau. Ari Fauza Putra Cilincing. Waduh, ini ada dari Pondok Bahar nih. Siapa? Muhammad Dafa. Waduh. Gua ini fakta ya. Tadi sore gua baru beli ayam bakar di Palembang, makan di Pondok Bahar sama Kak Imam sama teman-teman. Ayam bakar yang sebelum Jembatan Merah tuh. Ayam bakar yang kayak sate gitulah pokoknya. Terus Dayen dari apa? Kedik Tata dari Padang. Tadi Cecil Riau, Kesa Jaktim, Naura Jaktim, Hoshi itu namanya Bintang ya dari Kediri. Destia Jakarta, Reza Jakarta, Jateng, Aeli Maluku. Waduh, alam Maluku ya dari timur. Jam berapa emang Aeli berarti sekarang? Berarti jam 11 ya. Oh, udah malam ya. Fatir Los Angeles, Burhan Karanganyar, Gita Palembang, Bengkulu, Meira, Mika dari Bali, Jaktim, Kesa, Dika, Pamulang, Sekar. Waduh, dekat Ciputat berarti ya. Ciputat kan kota terpanas kan di Indonesia 2021 kemarin. Kezia, Papua Barat. Waduh, jauh juga Kezia. Tapi gue pengen ke Papua Barat, ke Raja Ampat sih, pengen kapan-kapan. Jadi dari timur sampai barat ada ya. Timur, tengah, barat semua ada. Tangsel, Utah, Bojong Pride, Arnel Bandung, Palembang, Gita, Sarah. Abang ada operasi pengangkatan sayap kan? Abang, maksudnya apa nih Sarah? Muhammad Dafa, Karangtengah. By the way, gue suka jalan-jalan ke Karangtengah mana nih? Tangerang ya, kota Tangerang. Gue udah hatam banget lah pokoknya Karangtengah Tangerang tuh. Jaktim, Pride, Naura, Tata Padang, Kendal Jaksel, Sidki, East Blue. Waduh. Gue dari North Blue kalau gue. Tiar nih. Tiar nih kayaknya wibu banget ya. Tiar nih. Astaga. Nakama. Zahra dari Malang tapi lagi OTW Jogja. Waduh. Mika Bali. Udah tadi ya. Cecil Riau. Kendal. Jaksel. Wah. Salam ya Jaksel ya. Salam buat Oza. Sekar Karanganyar Palembang. Mano. Ica Tegal. Gue stop record dulu.